200. Kantor Duke Siswitz. Iblis Earl Siloke berdiri di depannya dengan hati cemas. Itu karena Earl, Han, menjaga kantor seperti penjaga gerbang. Han. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Semua orang memanggilnya Han. Dia adalah Earl, seperti Siloke, tetapi dia adalah orang yang sangat tidak biasa. Itu karena dia berhubungan dengan Asmodes, Raja Iblis dari 32 alam iblis. Mungkin Duke Siswitz membuatnya tetap di sekitar karena dia menyadari fakta ini. Siloke merasa tegang dalam hati dan akhirnya membuka mulutnya. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Duke. Katakan padaku, saya akan memberitahu dia. Petik 2. Itu sulit. Duke sedang dalam pertemuan darurat dengan utusan Gilobat. Kapan itu akan selesai? Aku tidak tahu. Siloke mendecakkan lidahnya. Jika dia memberitahu orang ini, Han jelas akan mengambil semua pujian. Jadi, Siloke menjawab, tidak apa-apa. Itu tidak mendesak jadi saya akan menunggu. Petik 2. Alis Han berkedut mendengar kata-kata itu. Siloke suka melihat ungkapan ini. Bajingan, terus bertanya-tanya. Informasi yang dilaporkan Siloke sederhana. Seorang warga sipil yang dianggap sebagai markis dari Gilobat telah muncul di depan umum. Tentu saja, itu tidak buruk untuk mengatakan ini, tetapi semakin dia memikirkannya, hal-hal yang asing sepertinya. Siloke berpikir sejenak sebelum menatap kantor Duke dengan saksama. Apakah seorang markis dari Gilobat ada di dalam sana? Iya. Dia pasti datang langsung ke sini tanpa pergi ke tempat lain. Itu masalahnya. Siloke merasa senang mendengar jawabannya. Memang, dugaanku benar. Dia tidak tahu pasti tetapi seharusnya tidak ada dua markis di delegasi Gilobat. Nilai markis harus menjadi pemimpin delegasi. Sangat mungkin bahwa warga yang ditemuinya bukan seorang markis dari Gilobat dan berpura-pura menjadi bangsawan iblis. Ini saja layak dilaporkan. Mungkin tidak besar tetapi akan membantu dengan ulasan kinerja. Han melihat Siloke yang ragu-ragu dan membuka mulutnya. Karena kamu berkeliaran, kamu juga pasti bertanya-tanya siapa Raja Iblis berikutnya. Itu benar. Itu adalah kesalahpahaman tetapi itu bukan ide yang buruk untuk bertanya tentang kesalahpahaman ini. Apakah karena rumor Raja Iblis yang muncul bahwa delegasi Gilobat datang berkunjung? Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak tetapi itu mirip. Kisah Raja Iblis, itu agak lucu. Bukankah begitu? Sumber rumor tidak diketahui namun rumor ini mengguncang seluruh dunia iblis ke-73. Siloke dalam hati menemukan situasi ini menggelikan. Siswitz. Gilobat. Meledon. Berchan. Selama beberapa ratus tahun terakhir, rilem iblis ke-73 telah diseimbangkan dengan baik oleh 4 adipati ini. Kedamaian yang telah dipertahankan selama ratusan tahun sekarang bergetar karena rumor. Itu adalah kisah tanpa realisme. Namun, Han tidak setuju dengan kata-kata Siloke. Tanda-tanda, Raja Iblis sudah muncul. Bagaimana Anda tahu bahwa? Aku dengar Veda telah bergandengan tangan dengan kompleks industri Meledon. Veda. Itu adalah nama yang akrab dengan Siloke. Tidak, itu akan aneh jika dia tidak mengetahuinya. Itu adalah salah satu nama yang harus diketahui untuk hidup aman di Starstream. Jadi, Siloke tidak bisa menahan perasaan heran. Petik 2. Nebula bergerak langsung. Tepatnya, salah satu rasi bintang tingkat narasi dari Veda telah berhubungan dengan Meledon. Permusuhan konstelasi dan Raja Iblis terkenal di Starstream. Sekarang rasi bintang mengganggu urusan rilem iblis ke-73. Skala ini tidak besar tetapi hal-hal akan lepas kendali jika itu benar-benar nebula. Nebula tertarik. Apakah ini berarti Raja Iblis akan benar-benar muncul? Petik 2. Siloke bergumam dengan ekspresi sedikit bingung. Ini adalah Raja Iblis. Siloke telah tinggal di alam iblis untuk waktu yang lama dan itu tidak benar-benar meresap. Namun, setidaknya satu hal diketahui. Petik 2. Inilah sebabnya Adipati begitu sibuk. Dia saat ini adalah orang terdekat untuk menjadi Raja Iblis. Jelas bahwa salah satu bangsawan iblis akan menjadi Raja Iblis. Lihatlah kasus 72 Raja Iblis lainnya. Sangat jarang keberadaan non-iblis naik ke tahta. Lalu ada suara peringatan ringan dari pabrik dan sebuah pesan muncul. Skenario utama baru telah dibuka. Game revolusioner, ke-24 telah dimulai. Siloke dikejutkan oleh pesan mendadak itu, tetapi dia pura-pura tenang ketika dia melihat ekspresi terkejut Han. Han bertanya dulu. Tentang apa pesan ini? Oh, kamu tidak tahu karena kamu baru di sini. Ini terkadang terjadi. Ini adalah skenario utama di sini. Game revolusioner. Petik 2. Game revolusioner. Dia mungkin ditangkap oleh Algojo saat bersembunyi. Dia adalah orang yang sial. Petik 2. Awal permainan revolusioner berarti bahwa, revolusioner, yang tersembunyi telah muncul. Namun, tidak mungkin ada revolusioner di kompleks industri ini. Semua orang ingat dengan jelas apa yang terjadi ketika revolusioner terakhir muncul 30 tahun yang lalu. Siloke tersenyum dan menambahkan, jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Tunggu sebentar dan Algojo akan mengambil lehernya. Ini akan menjadi tontonan yang menyenangkan. Petik 2. Masih tidak peduli berapa lama dia menunggu, pesan yang mengumumkan akhir pertandingan tidak terdengar. Dia hanya berpikir bahwa ada sesuatu yang kuat dengan bangsawan kelas rendah muncul.
Siloke segera mengenali siapa dia. Itu karena dia adalah salah satu algojo tersembunyi. Dia bergegas menuju kantor dan Siloke bertanya lebih dulu. Apa yang sedang terjadi? Seseorang telah menyatakan bahwa mereka adalah seorang revolusioner. Siloke tahu itu pertanyaan bodoh, tetapi dia bertanya-tanya, apa? Siapa? Ini adalah revolusioner baru. Lalu siapa namanya? Bangsawan kelas rendah menyebutkan nama. Itu nama yang tidak dikenal Siloke. Tanpa diduga, Han yang tampak bosan membuka mulutnya. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Ya, itu pasti Yo Jong-hyuk. Dia menyebut dirinya Yo Jong-hyuk. Siloke buru-buru bertanya, apakah kamu mengenalnya? Aku tahu. Ekspresi Han bersinar cerah tetapi itu adalah senyum yang agak melengkung. Bahkan iblis Siloke merasa ketakutan. Han bertanya, di mana dia muncul? Malam berakhir dan saya dipanggil kembali ke Island. Tepatnya, aku hampir terseret. Jalanan hampir sepenuhnya terbalik karena deklarasi saya. Sebuah revolusioner baru telah muncul. Jalanan ramai dengan kata-kata ini. Jika Island tidak muncul dan menyeretku pergi, aku masih akan terjepit di antara warga. Karena Island tidak dapat mengendalikan emosinya, saya memeriksa informasi dari skenario tersembunyi dengan pikiran yang acuh tak acuh. Plus. Skenario tersembunyi, revolusi palsu. Kategori, tersembunyi. Tingkat kesulitan, SS. Kondisi yang jelas, Anda telah menjadi revolusioner yang memproklamirkan diri dengan menyamar sebagai seorang revolusioner. Bunuh revolusioner sejati dalam waktu yang diberikan dan ambil posisi mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi akhir yang mengerikan. Batas waktu, 30 hari. Kompensasi, 150.000 koin, memasuki skenario utama baru. Kegagalan, kematian. Plus. Saya kira-kira tahu cara mendapatkan skenario utama. Bagaimanapun, saya harus menemukan revolusioner yang sebenarnya. Saya melirik Aileen dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Petik 2. Apakah kamu gila? Aileen bertanya dengan ekspresi yang aneh. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sebuah revolusi. Revolusi apa tanpa revolusioner? Kamu palsu. Petik 2. Benarkah? Tidak mungkin. Jangan bilang. Dia memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Aku mengangkat bahu ringan dan wajah Aileen dipenuhi dengan keputusasaan. Tentu saja tidak. Apa sih yang kamu lakukan? Sekarang semuanya sudah berakhir. Petik 2. Tanpa malu-malu aku menjawab, ini yang kamu inginkan. Sebuah revolusi dan kematian Sang Duke. Petik 2. Aku tidak menginginkannya seperti ini. Ini scam. Petik 2. Bagaimana revolusi nyata itu scam? Saya akan membuatnya nyata. Petik 2. Sebuah revolusi bukanlah lelucon. Saya setuju denganmu. Saya tidak menyatakan bahwa saya ringan revolusioner. Saya setuju bahwa kompleks industri ini harus dibebaskan. Petik 2. Fakta bahwa kamu dapat mengatakannya dengan mudah adalah bukti bahwa keinginanmu ringan. Suara Aileen berisi amarah yang mendalam. Apakah kamu berniat melakukan revolusi sendirian? Petik 2. Petik 2. Saya telah melihat banyak revolusi di kompleks industri ini. Berapa banyak revolusi yang gagal dan berapa banyak darah yang telah ditumpahkan. Dan, jangan menganggap kegagalan masa lalu sebagai tulisan suci. Tidak akan ada perubahan jika Anda tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Ini adalah skenario yang tidak bisa kamu lakukan sejak awal. Saya mengerti perasaan Aileen. Faktanya, skenario revolusioner adalah yang terkenal di kompleks industri. Satu-satunya protokol pemberontakan diizinkan oleh skenario. Meski begitu, warga kompleks industri meninggalkan permainan ini sejak lama. Itu karena tidak ada peluang untuk menang. Berkat ini, skenario kehilangan nilainya sebagai skenario. Aileen melanjutkan, inilah sebabnya saya mengandalkan pengasingan. Duke tidak pernah bisa dibunuh menggunakan skenario yang ada. Tidak ada cara untuk menang melawan para algojo, apalagi Sang Duke. Petik 2. Skenario dibuat untuk dilanggar. Ada cara untuk membersihkannya jika kita melihat dengan cermat. Petik 2. Orang-orang akan mati karena kamu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Maka kamu akan menjadi yang pertama mati. Aku tidak akan mati. Saya tidak mati sebelumnya. Petik 2. Ini, Aileen menggigit bibirnya. Itu hanya keberuntungan. Apakah Anda pikir penjaga akan melindungi Anda lagi? Petik 2. Yah, aku pikir mereka akan melindungiku. Kamu tidak tahu tapi wali akan menghabiskan vitalitas mereka setelah menggunakan perlindungan mereka. Setiap kali mereka menggunakannya, mereka kehilangan vitalitas dan pada akhirnya akan mati. Tidak ada yang akan melindungi Anda 2 atau 3 kali. Petik 2. Pertama kali adalah yang paling penting. Petik 2. Petik 2. Aileen, kamu tahu tempat ini lebih baik daripada aku tetapi kamu tidak mengerti orang-orang di sini. Aileen baru akan mengatakan sesuatu hanya untuk menutup bibirnya untuk pertama kalinya. Mungkin Aileen juga merasakan sesuatu. Wali yang tersembunyi telah muncul dan melindungi saya, seorang revolusioner. Mungkin itu pemandangan yang sudah lama tidak dilihat Aileen. Itu benar-benar lama. Aileen menjilat bibirnya untuk waktu yang lama sebelum berbicara dengan suara kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir itu mungkin? Itu mungkin. Apakah kamu tidak melihat cukup keterampilan saya? Petik 2.
Itu mungkin. Saya akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aileen menjawab sambil menghela nafas, kamu bukan seorang revolusioner sejati. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Ekspresi Aileen bergetar pada kata-kataku. Mari kita membuat revolusi tanpa revolusioner. Aileen membuat keputusan dan menjawab. Anda harus mengumpulkan posisi. Ini adalah game yang tidak bisa kamu menangkan sendiri. Petik 2. Saya rasa begitu. Wali adalah syarat minimum untuk bertahan hidup. Anda juga membutuhkan pejuang untuk berurusan dengan Algojo dan mata-mata untuk menemukan Algojo yang tersembunyi. Petik 2. Kumpulkan mereka satu per satu. Posisi itu tidak akan sejauh yang Anda pikirkan. Petik 2. Saya tidak khawatir. Deklarasi revolusioner sudah berdering sehingga mereka yang bertanggung jawab atas posisi mereka akan menyadarinya satu per satu. Mereka harus mencari tahu sisi mana yang harus diambil dalam game sialan ini. Saya pikir satu posisi telah dikumpulkan. Segera setelah saya berbicara, pintu ruang rapat dibuka dengan keras. Yang Hayong terlihat seperti ini dengan mata terbelalak. Itu, Aileen. Apa? Seseorang meminta untuk masuk. Aku sibuk. Kirimkan mereka. Petik 2. Itu, ini sedikit. Mengapa? Petik 2. Seseorang yang mengaku sebagai wali telah datang. Aileen yang terkejut bangkit dari tempat duduknya. Kemudian di belakang Yang Hayong, seorang pria parubaya dengan gedung studi muncul. Kamu, apakah kamu benar-benar revolusioner? Anehnya, itu adalah wajah yang sudah saya kenal. TL, Rainbow Turtle.